Halo, assalamualaikum. Di video ini kita akan bahas sebuah TWS earphone lagi yang sempat kita munculkan di video Tribit FlyBuds 3 dulu ya. Ini Tribit FlyBuds NC, NC-nya buat noise cancelling, dan harganya saya harus cek dulu di webnya ya. Oke, udah dapat harganya. Harganya adalah $59,99 alias $60. Kalau dikalikan dengan 14.000 berarti sekitar 840.000 ya. Bener, 840.000 kalau dirupiahkan. Dan ini kemarin kena pajak sih waktu datang dua-duanya. Itu sekitar nggak mahal pajaknya. Berapa ya? 80 apa 100.000. Tapi ada biaya tambahan justru dari DHL-nya. Ya, DHL kalau kena pajak dia kena cas lagi dari DHL-nya sekitar 160 ribuan. Ya, seperti ini speknya. Dia sweat and water resistant IPX4, USB-C chargingnya, drivernya 10 mm ya, dynamic driver for deep bass, kemudian crystal clear calls with environmental noise cancellation. Itu buat teleponan. Nah, kalau yang buat dengerin lagu, itu pakainya yang 4 mic active noise cancellation ya. Nah, kalau di kemasannya, highlightnya tuh nggak banyak ya, cuma ini aja, active noise cancelling, playback time-nya 8 jam, per earbuds-nya, ambient modes, oke. Nah ini nih, ini perlu banget. Ketika kita butuh mendengarkan suara sekitar, ini saya ulang-ulang lagi ya. Misalkan ketika lagi nunggu di tempat antrian, pengen dengerin musik tapi tetap pengen dengerin kalau misalkan nama kita dipanggil pas antri, itu bagus ya ambience mode ini. Termasuk buat yang suka lari atau buat bersepeda di jalanan ya. Jadi bisa tetap dengerin di sekitar. Environmental noise cancelling ini buat teleponan dan superior sound katanya. Sisanya sih nggak ada apa-apa lagi ya si kemasannya ini. Sederhana saja, minimalis. Itu yang bikin kemasannya itu terasa wah gitu ya. Oke, kita akan buka. Kita dorong ke samping. Di dalamnya ada sebuah kardus lagi berwarna putih bertuliskan Tribit. Dia company colornya warna orange ya. Orange-nya begini. Kayak Shopee, kayak Xiaomi. Dan di dalamnya yang pertama kita temukan adalah English User Manual. Oh, ada 5 bahasa ya. Pokoknya lengkap lah. Karena memang dijualnya buat global ya. Memang dia katanya banyak dijual di Amazon. Dan di dalamnya ada total 5 pasang ear tips. Dari yang kecil banget sampai yang besar banget ya. Yang terpasang tuh yang ukuran 4. Ini L berarti. XS, S, M, L, XL ya. Jadi kayak gitu ukurannya. Dan ini penampakan dari charging case-nya. Membulat seperti ini. Sejujurnya ketika lihat penampakan ini, si earbuds-nya saya ngerasa ada mirip sama yang mana ya? Sama Aoki punya nggak sih? Atau sama Another Choice? Pokoknya rada-rada mirip. Nah ini charging kabelnya USB Type-C ya. Di dalam pet penjualnya dapat juga. Udah habis. Tidak ada apa-apa lagi di situ. Dan sekarang kita akan buka charging case-nya. Penempatannya kiri di kiri, kanan di kanan, L, R, dan di sisi depan dari charging case-nya ada 4 buah LED indikator ya. Kemudian di sisi belakang ada USB Type-C dan ini sepertinya tidak support wireless charging ya. Untuk kapasitas baterainya, sayangnya nggak disebutin di sini. Ini hanya inputnya aja 5 volt 1 ampere. Dan kita akan timbang berapa beratnya total charging case dengan earbuds-nya. Sorry. Tunggu sampai 0. 53,6 ya. 53,7. Oke. Ini memang cukup terasa berbobot ya. Biasanya itu, entah itu baterainya besar atau memang materialnya yang bagus. Jadi membuatnya terasa solid. Oke, ternyata di earbuds-nya itu masih dilapisin plastik. Si pin buat chargingnya, pin magnetiknya. Sehingga dalam perjalanan atau dalam penyimpanan di gudang dia tidak akan bocor ya harusnya ya. Satu, kita coba timbang 5,6 gram satu buah earbuds-nya. Dan ini terasa besar banget si housing-nya. Tuh, tebal banget ya buat drivernya. Kemudian di dalam ada mikrofon 2. Saya kurang tahu deh yang mikrofon yang mana ya. Tapi yang jelas di sini juga ada mikrofon di bawah. Kalau ini LED indikator sepertinya. Mikrofonnya 2 tuh biasanya dalam dan luar ya. Yang dalam buat Nah. Di atas ada mikrofon juga.
Jadi 4 itu di satu buds. Totalnya 8 mic berarti. Mantap ya. Jadi ini mikrofonnya banyak banget buat memantau suara dari luar, kemudian suara yang masuk ke telinga itu di compare, dihilangkan noise-nya dari situ ya. Teknisnya gimana saya juga kurang paham sih sebetulnya, cuma kira-kira kayak gitu. Jadi dibandingkan antara suara yang harusnya diterima kuping sama suara dari luar, itu dibandingkan nanti di kira-kira selisihnya mungkin. Nah, selisihnya itu noise-nya. Noise-nya itu yang dihilangkan. Oke, seperti ini penampakan dari earbuds-nya. Finishing-nya matte, saya suka, dan tidak ada merek, logo, atau apapun di sini ya. Polosan saja. Sementara charging case-nya beratnya adalah 42,4 gram. Sekarang kita masukkan kembali yang kiri di sini, yang kanan di sini. Dan baterainya sudah tersisa seperempatnya saja ya. Oke. Kita akan pairing dulu. Saya udah baca sedikit di user manualnya. Jadi kalau mau pairing, keluarkan keduanya dari charging case-nya ya. Nggak cuma dibuka, tutup charging case-nya. Kemudian ini, sensor sentuhnya, fungsinya seperti ini. 2 kali di kiri atau kanan bebas, itu buat play atau pause. Sama juga buat terima atau tutup telepon ya. 2 kali tap. Next track, 3 kali on left atau right earbud. Jadi kiri dan kanan sama, buat next track, nggak ada previous. Reject call, press and hold 2 detik, kemudian activate voice assistant, press and hold the touch button on the left earbud 2 detik ya. Jadi tap dan hold di kiri 2 detik buat voice assistant ya, sementara buat noise cancelling itu di kanan 2 detik. Nah, ini bagus nih, earphone ini tidak punya respon ketika di tap 1 kali saja. Jadi ketika kita benerin posisinya, nggak khawatir otomatis atau nggak sengaja ke play atau ke pause ya. Sekarang kita akan pairing sama device yang pakai Snapdragon dulu. Saya pengen ngecek apakah dia punya FX atau tidak. Di webnya sih nggak dibilang punya FX ya. Sekarang Bluetooth kita nyalakan. Tribit Flybuds NC sudah muncul. Ya, langsung muncul. Dia support AAC ya. Tapi by default dia pakainya SBC. Ya, bisa ya, AAC-nya nyala. Sudah. Sekarang saya akan coba dulu di telinga. Ini pakai ear tips yang ukuran L yang disediakan. Tidak terlalu besar ternyata ya. Oke, barusan noise cancelling on. Dan hold berarti. Kelamaan saya pegang. Ini ambient spotnya menyala, langsung kedengaran suara sekitar. Ambience off. Noise cancelling on. Oh iya, suara ayam-ayam berkokok udah gak kedengeran. Ambience on. Tuh, udah mulai kedengeran lagi suara ayam yang berkokok. Suara ayamnya Pak Satpam. Oke, off sekarang. Dan tadi ini ke pijit yang kiri jadi voice assistant ya. Tuh. Open Twitter notification. Oh, belum diinstal katanya Twitternya. Open Instagram. Oke, berhasil ya. Voice assistant-nya berjalan dengan baik. Sip. Kita akan tes dulu suaranya sebentar ya. A few moments later. Barusan malah fokus main game jadinya. Si delay-nya sih udah nggak kerasa ya, hampir nggak kerasa lah. Pasti masih ada delay. Ya mungkin sekitar setengah langkahan mah ada. Tutup buka pintu, tadi nggak kerasa delay. Kemudian juga tadi saya cek juga pingnya lagi bagus, sekitar 28-30 milisecond. Jadinya buat main game enak, kedengeran banget arah lawan. Nggak banget sih, kedengeran lah arah lawan, dia lagi ke kanan, ke kiri, tapi nggak terlalu jauh kerasa. Kalau dibandingkan sama headset gaming, kayak ROG Zetra RGB itu beda banget, itu kerasa banget arahnya. Kalau ini ya, karena memang bukan buat gaming juga kan, cukup lah buat main game,
Kemudian karakter suaranya, bassnya bumi, jadinya empuk, bulat-bulat, hampir ke punchy, tapi saya pikir ini lebih ke bumi. Bassnya jadinya enak banget buat dengerin berbagai lagu, terutama kalau dengerin Blackpink. Vokal clear banget vokalnya, tapi tetap ada gaung, ya, clear tapi ada gaung, ya. Biasanya gaung ini muncul karena dia karakternya menonjolkan bass ya. Kemudian treble di sektor high ini cukup ngecering, enak buat dengerin lagu akustik, dipetik, digenjreng, kedengaran juga kiri kanan pindah tuh kedengaran. Tapi memang harus diakui bassnya memang lebih dominan ya. Jadinya di bagian yang gitar akustiknya digembreng nggak terlalu ngecering, rada ke bawah ke bass suaranya. Kemudian buat nonton video udah on point. Tadi saya cuma nonton satu video doang, pakai wifi juga. Biasanya kan lebih on point tuh kalau pakai sinyal seluler ya, karena ada beberapa earphone yang koneksi Bluetooth-nya mengganggu koneksi Wi-Fi. Tapi di sini enggak, mungkin karena smartphone-nya juga bagus kali ya. Ini pakai Galaxy Note 20 Ultra. Kayak gitu, berarti buat main game delay-nya cukup minim. Buat nonton video udah on point, dan karakter suaranya seperti itu. Sekarang kita tinggal tes mikrofonnya. Seperti biasa menggunakan Pro Video Mode dari Galaxy Note 20 Ultra. Oke, sekarang masih menggunakan mikrofon lavalier saya. Habis ini kita langsung ya ini udah mouse Bluetooth ya, mouse Bluetooth. Earphone Bluetooth, audionya mic Bluetooth maksudnya. Ya, sekarang kita akan coba mulai. 1, 2, 3, inilah dia penggunaan mikrofon dari Flybuds NC. Mikrofonnya total ada 4. Harusnya sih yang dipakai buat ngomong sih yang paling bawah ya, yang di ujung tangkainya, yang paling dekat ke mulut. Seperti ini suaranya. Gimana? Apakah segini enak buat teleponan, meeting, Zoom, video call? Kalau sudah dengerin, silahkan di komen ya. Lalu bandingkan kembali dengan suara dari lavalier. Saya pasti lebih bagus lavalier sih, kan memang mikrofonnya juga beda ya, lebih besar, lebih proper dibandingkan mikrofon yang ada di TWS Earphone. So, dengan harganya yang $60, sebetulnya ini udah bagus lah ya. Harga segitu sangat wajar, kualitasnya segini. Kalau di harga 400-500 ribu bisa nawarin kualitas segini, itu baru bagus banget. Kalau segini wajar banget, bagus, tapi nggak yang banget. Tadi ini muncul terus notif. Kita silent dulu handphone saya. Gimana ya? Noise cancellingnya kerasa, ambience mode juga kerasa. Nah ini biasanya ada di level harga yang lebih tinggi dari ini, ambience mode sama noise cancelling ini ya. Jadinya oke, untuk fitur itu harus saya akui, harus saya kasih jempol ya. Kayaknya fitur ini adanya di mana ya? Di Pamu Quiet. Kemudian Huawei FreeBuds 3i itu harganya di atas 1 juta semua, sama di Samsung Galaxy Buds Live 2 jutaan ya. Itu yang udah saya coba, dan menurut saya fitur ambience ini akan sangat dibutuhkan ke depannya. Seperti tadi saya bilang, fungsinya buat apa saja. Noise cancelling malah kalau menurut saya nggak terlalu ini ya, kecuali kamu teleponan gitu di tengah kereta, yang mana kan sekarang lagi social distancing, nggak boleh dekat-dekat, jarang di kerumunan, di keriuhan juga. Kalau ambience ini justru yang dibutuhkan, misalkan kayak saya dengerin musik di rumah, kadang kalau sambil nyuci piring tuh, saya pengen sambil dengerin musik, ya udahlah pasang earphone, lalu saya pasang ambience mode. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu istri saya memanggil, atau anak saya nangis, atau anak saya bangun, saya bisa tahu karena ada ambience mode-nya ya. Seperti ini penampakannya, earbuds-nya, dan tetap saya ngerasa ini masih mirip sama earbuds atau earphone yang pernah saya coba sebelumnya ya. Tolong teman-teman komen yang inget earbuds apa. Kalau saya sih ingetnya kayak mirip dengan Aoki penampakan earbuds-nya ya. Charging case-nya sih enggak. Kemudian mirip dengan Honor Choice juga. Flybuds NC ini buat level harganya memang bagus ya. Kemudian juga punya fitur yang lengkap, dan saya suka touch sensornya enggak respon ketika tap 1 kali, walaupun ternyata tap 2 detiknya sering ke-trigger juga. Ketika yang kanan itu buat ambience atau buat noise cancelling mode, yang kiri buat voice assistant, tadi waktu benerin tetap ternyata ya ke-trigger juga akhirnya. Jadi 2 detik kayaknya mendingan triple tap berarti ya dibandingkan 2 detik ya. Oke. Overall worth the money, ini paling
usaha yang harus kamu lakukan adalah di saat belinya, karena beli dari luar negeri. Kena bea masuk harusnya sih nggak banyak ya kalau nggak pakai DHL. Oke, itu dia 3 Beats Flybuds NC. Oke, earphone bagus, tapi sepertinya tidak bisa mengalahkan koleksi earphone saya yang lain ya. Bagus sih, ini bagus, tapi saya udah punya yang lebih bagus, jadinya tunggu aja di video second-hand nanti. Ini akan tersedia di sana dengan harga yang tentunya lebih murah dari harga normalnya. Saya nggak tahu bisa ngasih diskon 50% lagi nggak nanti. Kita coba aja ya di videonya. Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena insya Allah kalau ada umur, kalau ada kesempatan dan ada rezekinya, bulan ini akan ada video jual second-hand murah lagi ya. Saya udah banyak koleksinya buat dijual second-hand. Mungkin nanti di Tokopedia biar stoknya nggak berebutan ya. Oke, gitu aja video kali ini dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.